Ya, kemarin ada informasi yang cukup membuat sedih juga mungkin ya. Oke, ataupun mungkin merasa sedikit nostalgia ketika timnas dilatih oleh Sintayong ya pada saat melihat pertandingan antara Indonesia dengan Australia. No comment. Tapi 5-1, Ya, namanya juga udah usaha ya. udah usaha ya, to be honest memang merasa sedih ya. Karena kan ekspektasinya kalau kita bicara mengenai pelatih yang baru, prestasinya akan lebih baik gitu ya. Tapi sejauh ini mungkin belum bisa tercapai, mungkin di pertandingan-pertandingan lainnya mungkin bisa. Nah, mantan pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan, Sintayong pun buka suara itu menanggapi hasil laga Indonesia versus Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Sintayong menyebut timnas masih kurang waktu berlatih di bawah asuhan Patrick Kluivert sehingga mengalami kekalahan 5-1 melawan Australia. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia, Indonesia harus menelan kekalahan saat melakoni laga tanding ke Australia. Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor akhir 5-1 dan gagal meraih poin di kandang timnas Australia. Dalam acara nonton bareng atau nobar di salah satu universitas di Jakarta, mantan pelatih timnas Sintayong menanggapi hasil akhir laga Indonesia versus Australia. Sintayong menyebut kemungkinan pelatih anyar timnas Patrick Kluivert belum memiliki banyak waktu berlatih bersama para punggawa timnas Indonesia. tapi tetap datang. 안타까운 점이지. 사실은 세트 피스에서 골을 안 먹어도 될 것을 이제 골 먹으면서 우리가 대량 실점했는데 아마도 클로베트 감독이 시간이 부족해서 그런 세트 피스 훈련을 못하지 않았나 생각이 들고 Ibu sabar. 결정적인 순간에 우리가 골 넣었으면 분위기가 반전됐을 텐데 그런 부분이 좀 아쉬워서 아쉬운 포인트는 했는 Semua ada 부분인데 waktunya. Sangat disayang sekali. Ibu. Sebenarnya nggak perlu kita kemaskan gol lewat Saya set udah piece, ketemu sama tetapi semua kemaskan gol karena set piece analis bola sepertinya. cowok berpisah lawan. Mungkin Hari karena ini pelatih ketemu Patrick ibu-ibu, nggak udah punya mulai banyak aja, waktu udah. untuk latihan set piece, jadi mungkin alasannya itu ya. Usai telan kekalahan melawan Australia, mantan pemain timnas Indonesia Budi Sudarsono pun ingatkan para pemain untuk tetap menjaga mentalitas jelang laga selanjutnya melawan Bahrain. Ya, kalau kayak gini biasanya banyak kritikan ya, tetap mental harus dijaga. Emang harus itu. Mentalnya tetap kritikan tetap kita tampung, tapi kita pikir positif lah untuk pertandingan ke depan. Oke. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Irian Syahwahyudi, IDEX Channel. Ya, mental harus dijaga, tentu banyak kritikan ya. Ya, karena ini adalah sebagai sebuah cabang olahraga yang banyak penikmatnya dan banyak juga kritikusnya gitu ya. Jadi memang harus membuktikan pada semua orang bahwa prestasi Indonesia dapat kembali diukir di bawah pelatih Patrick Baru. Oke, baik. Ya, kita ke informasi seputar pasar saham pemirsa. Dari Amerika Serikat, bursa saham Wall Street berakhir sedikit lebih rendah pada Kamis. Bursa ekuitas Eropa juga turun Kamis setelah 4 hari kenaikan. Investor mengambil keuntungan dan menelaah keputusan suku bunga oleh sejumlah bank sentral utama di seluruh benua biru. Kita ke Dow Jones Industrial Average, lengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Ya, Dow Jones Industrial Average ditutup turun tipis 0,03% menjadi 41.953. S&P 500 melemah 0,22% ke level 5.663 dan Nasdaq Composite Index turun 0,33% menjadi 17.691. Dari Eropa, indeks Pan Europe Stock 600 ditutup melemah 0,43% atau 2,39 poin menjadi 553. Indeks DAX jatuh 1,24% di 22.999. CAC 40 Prancis menyusut 0,95% menjadi 8.094. Investor mencermati keputusan dari Bank of England dan Riksbank Swedia yang mempertahankan suku bunga masing-masing di posisi 4,5% dan 2,25%. Sementara Swiss National Bank memangkas suku bunga kebijakannya 25 basis poin menjadi 0,25%. Dari Eropa, kita beralih pemirsa ke komoditas. Ya, minyak WTI menguat 0,69% di level 68,54 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah 1,76% di level 16.058 dolar Amerika per metrik ton, dan emas menguat 0,31% di level 3.053 dolar Amerika per troy ounce.
dan CPO menguat 0,58% di level 4.415 ringgit Malaysia per ton. Kita ke valuta asing. Nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia saat ini bergerak di kisaran 16.495 terhadap euro di 17.909, terhadap pound sterling di 21.407 dan yen Jepang 111,01. Ya, jelang akhir pekan banyak hal yang akan kita ulas, termasuk ada pertemuan dari Presiden Prabowo dengan sejumlah menteri ya dan juga Ketua DEN. Ini dinilai membahas mungkin soal IHSG juga dan juga dampak mungkin ya dari pengesahan Undang-Undang TNI. Betul sekali, saja berikut ini kita akan lanjutkan Market Buzz dengan perbincangan bersama analis. Tetap bersama kami.